warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajaran, marilah kita berdoa dulu. Semoga dalam pelajaran kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan anak-anakku semua jadi anak soleh solihah. Al-Fatihah. Itu gimana kabarnya? Apakah sakit? Oh iya, sakit. Mudah-mudahan semoga lekas sembuh. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang ide pokok dan ide pendukung. Sudah siap menerima pelajaran? Sudah. Guru akan memberikan sebuah pengumuman seperti pengumuman yang kemarin kalian dengar. Kemarin sama guru direkam. Tolong didengarkan ya pengumumannya. Pengumuman. Besok seluruh siswa diwajibkan membawa tanaman hias dalam pot kecil untuk proyek penghijauan kelas. Sudah paham? Ada yang belum paham? Saya putar satu kali lagi. Pengumuman. Besok seluruh siswa diwajibkan membawa tanaman hias dalam pot kecil untuk proyek penghijauan kelas. Tadi ada sebuah pesan sedikit. Oke, ada yang tahu nggak apa inti dari pesan tadi waktu ada pengumuman? Ya, silakan Mbak Naila. Besok disuruh membawa tanaman hias. Oke, besok disuruh membawa tanaman hias. Apa ada lagi pesan dari rekaman tadi? Untuk proyek penghijauan kelas. Nah, itu adalah sebuah pesan inti dari sebuah pengumuman. Oke, pada hari ini kita akan memahami tentang ide pokok dan ide pendukung. Ada yang sudah pernah memahami apa itu ide pokok, apa itu ide pendukung? Nah, untuk lebih jelasnya, silakan buka buku bahasa Indonesia kalian tentang ide pokok dan ide pendukung. Di situ ada ciri-ciri ide pokok dan ide pendukung. Kalau ide pokok itu bersifat lebih umum, sedangkan ide pendukung bersifat lebih khusus. Nah, jadi kalau pokok itu yang penting itu apa? Itu ide pokok. Kalau ide pendukung itu misalkan dari contoh bisa itu disebut ide pendukung. Terus biasanya kalimatnya itu sebagai penjelas dari ide pokok. Sudah paham? Baiklah, sekarang kalian dikasih Bu Guru sebuah teks pendek kecil. Nah, dari teks pendek kecil ini nanti kalian cari
Sudah paham nak? Oke, sekarang kelompok 1, 2, 3, 4 menerima tugas dari ibu guru. Silakan dipahami kalimatnya dan nanti silakan dikerjakan. Mana ide pokok, ide pendukung? Masing-masing kelompok nanti ada yang maju loh nak ya, perwakilan. Nah, saya minta kepahaman kalian dan keseluruhan kalian. Sekarang dipahami dulu. Ayo kita berfotonya kerjasama bagaimana cara menentukan ide pokok dan ide pendukung. Saya minta dari perwakilan kelompok menpresentasikan hasilnya ke maju ke depan. Siapa yang bersedia maju ke depan? Ada yang sudah siap? Mbak Laina silakan. Dari teks hidup saya dengan mencuci tangan, Mbak Laina coba sebutkan dari teks ini mana ide pokoknya. Bisa dimulai dari hal yang sederhana. Nah, ide pokoknya hidup sehat bisa dimulai dari hal yang sederhana. Terus pendukungnya mana? A. Mencuci tangan dengan sabun. B. Mencuci tangan dilakukan setelah bermain dari toilet. Oke, itu dari pendukungnya. Terus bagaimana kamu bisa mengetahui kalau itu adalah ide pokok? Karena mendengar dari kalimat sebelum ini. Di mana ada yang belum paham? Sudah paham tentang ide pokok dan ide pendukung? Sudah. Dari hal yang paling penting dan bersifat umum. Terima kasih untuk banyak tepuk tangan. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Oke, tadi kalian sudah memahami tentang ide pokok dan ide pendukung. Untuk lebih memahaminya dan pengetahuan kalian, silakan kalian membuat pengumuman. Nah, di situ pengumumannya tentang hidup sehat membawa bekal sehat. Coba dicatat nak. Kalian membuat pengumuman hidup sehat dengan membawa bekal yang sehat. Gerakan membawa bekal sehat. Sudah? Gerakan membawa bekal yang sehat. Nah, coba dari masing-masing
Tepuk tangan ya. Apakah ada lagi yang mau maju ke depan? Dari kelompok sini, siapa yang mau maju ke depan? Albi? Nah, sudah paham ya? Dari pengumuman yang dibacakan Mbak Putri tadi, mari kita membawa bekal sehat untuk meningkatkan kecerdasan otak. Oke, untuk membawa kebugaran tubuh. Setiap hari kalau kita isi kita terpenuhi, tubuh kita akan sehat. Nah, tadi akan membacakan pesan-pesan gerakan membawa bekal sehat. Jadi kita sudah memahami, ya, sudah tahu mana ide pokok, mana ide pendukung. Sekarang Bu Guru mau tanya, mengapa ide pokok membawa bekal sehat penting bagi kita? Yang namanya, ulangi nak kurang keras. Karena kan tubuh. Oke, kalau kita membawa bekal, kita bisa tubuh kita sehat. Sudah paham ya tentang pentingnya membawa bekal sehat? Oke, sekarang misalkan kalau kita tidak membawa bekal yang sehat, apa yang terjadi? Tubuh kekurangan. Tubuh kita kekurangan gizi, terus apa lagi? Jadi lemas. Tubuh jadi lemas. Apakah kalian sudah paham tentang pentingnya membawa bekal sehat? Bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui ide pokok, ide pendukung, dan pentingnya membawa bekal sehat? Nah, bisa dipraktekkan? Bisa. Bisa kita mengkonsumsi makanan yang sehat? Bisa. Nah, tadi sudah kita bahas bersama-sama tentang ide pokok dan ide pendukung. Hari ini kita menyimpulkan bahwasanya ciri-ciri ide pokok adalah bersifat lebih